Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam akan selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membenarkan bacaan surah Al-Fatihah. Kenapa kita memilih surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah itu salah satu rukun dalam rukun-rukun sholat, yaitu yang wajib kita bacakan dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Dan disebutkan dalam hadis di kitab Fikih Sunnah karangan Said Sabiq mengatakan dalam bab sholat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, rawahul Bukhari. Tidak sah salat seseorang jika dia belum membaca surah Al-Fatihah. Makanya kita harus membenarkan bacaan Al-Fatihah kita. Sama-sama kita belajar. Saya baca dulu, baru nanti kita sama-sama mengkaji dari ayat per ayat. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kira-kira bacaan surah Al-Fatihah. Sekarang kita mulai dari ta'awud. Ya, ketika membaca ta'awud, yang pertama itu dibuka mulutnya karena berharokat fathah. A'u, ya, bukan a'u tapi hamzah dahulu baru ain. A'udzu billah. Kenapa harus dikembalikan bibirnya baru du? Itu kalau seandainya za kita belum merasa tebal, ya. A'udzu billahi minasy, ya, bukan sin, bukan himinas tapi shin, ya, shin. Himinasy syaithanir rajim. Sekarang kita sama-sama ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terus surah, lanjut bacaan ayat bismillah. Bismillah ini ketika dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama, dijadikan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan kita ketika belajar Al-Quran, basmalahnya itu sering kita bacakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang salah. Sama-sama kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lanjut ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada ayat yang kedua itu ada ain, rabbil alamin, harus kelihatan sekali ainnya, ya. Tidak seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mesti kelihatan. Tapi kalau misalkan ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin, nah itu yang salah. Kebiasaan ketika ain itu tidak terlalu kentara, ya, karena
huruf ain itu makharijul hurufnya ada di tengah tenggorokan. Ain kita rasakan sendiri, ain. I u ba. Nah, kita harus betul-betul keluarkan ainnya. Bukan a biasa, bukan alif tapi ain. Terus kita lanjutkan ke ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Terus ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Dalam riwayat lain itu mimnya tidak tidak panjang 2 harokat. Langsung Maliki Yaumiddin. Nah, kalau kita menggunakan riwayat Hafs An Asim, itu kita harus memanjangkan 2 harokat. Maliki Yaumiddin. Kita lanjut ke ayat kelima. Nah, di sini ayat kelima ini yang harus kita benar-benar perhatikan karena banyak yang masih keliru atau belum sempurna di ayat kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada iya, ada ya bertasydid. Huruf musyaddah, yaitu huruf yang bertasydid. Nah, ketika huruf yang bertasydid ini dinamakan nabar, yaitu ditinggikan, ditekan dan ditinggikan. Tidak, kalau misalkan kita dengar, seringkali kita dengar ketika kita menjadi makmum, imamnya membacakan ayat kelima ini dengan bacaan yang tidak tinggi, tidak ada nabarnya, tidak kelihatan nabarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi harus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi harus ditinggikan karena ada sifatnya yaitu nabar. Terus ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, tidak terlalu juga tidak begitu juga, tapi fil wasat, yaitu di pertengahan. Nah, di pertengahan, tidak berlebihan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Huruf qafnya harus kelihatan. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini ada sifat nabar juga, yaitu terdapat pada huruf lam di bagian ayat terakhir. Waladdallin. Ditinggikan dan ditekan ya, nabar. Karena termasuk huruf musyaddah, yaitu bertasydid. Dan di sini ada huruf do. Do-nya itu bersifat rokhawah. Rokhawah itu yang mengalir, tidak terputus, tapi masih tetap mengalir. Seperti yang saya bacakan, ghairil maghdubi 'alaihim walad, masih mengalir ya. Do-nya masih mengalir, tidak walad do. Nah, kebiasaan ketika kita mendengar imam itu langsung terputus, sifat rokhawahnya tidak kelihatan. Waladdallin. Tapi ketika kita perbaiki sama-sama, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, masih do-nya ketika masuk di huruf do harus masih ada mengalirnya, ada sifat rokhawahnya, jadi tidak langsung terputus. Nah, setelah itu masuk ke nabar, lam yang mempunyai sifat nabar. Nah, waladdallin. Nah, semoga dengan ini bacaan surah Al-Fatihah kita sama-sama kita bisa memperbaiki jika ada kesalahan, karena kita sama-sama masih belajar. Dan izinkan saya untuk membacakan lagi dari awal sehingga bisa teman-teman menyimak dan sama-sama kita bisa memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita, dan kita akan mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahirin wasyakirin. Mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan hanyalah datang dari diri saya pribadi. Sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.